Hai Petmates, selamat sore. Hai, halo semua. Halo, hai Petmates, selamat sore. Selamat datang di Instagram Live Royalkan Indonesia. Bersama saya Dr. Hewan Inge dalam series kita pada sore hari ini adalah Breeders Berbagi Inspirasi yang halo selamat sore. Hai semuanya, selamat sore, selamat datang di Instagram Live Royalkan Indonesia bersama saya Dr. Hewan Inge, dan kita sore hari ini dalam series Breeders Berbagi Inspirasi. Halo selamat sore. Wah, senang banget udah ramai. Hai, selamat datang semuanya di Instagram Live Royalkan Indonesia bersama saya Dr. Hewan Inge dalam series kita. Minggu lalu kita ngomongin daur ulang, minggu ini kita ngomongin Breeders Berbagi Inspirasi yang harapannya akan menginspirasi petmates kalian yang ingin memelihara anjing untuk menjadi lebih responsible, karena hashtag kita selalu I am responsible ya. Jadi pemilik anjing dan juga pemilik kucing yang responsible harus mengenali ras yang dimilikinya atau yang ingin diadopsi. Contohnya pada sore hari ini seru banget, kita akan membahas mengenai Labrador Retriever. Mungkin banyak petmates yang nggak tahu ya apa sih itu Labrador Retriever kayak apa. Kemungkinan besar udah pernah ngeliat karena sering banget ada di mall-mall ataupun ada di bandara yang menjagai kita biasanya sebagai working dog, tapi ternyata cukup populer juga di kalangan pemilik anjing, yaitu sebagai companion dog juga gitu. Jadi nanti akan ada Lulu dan juga Gas-Gas milik Castello Indonesia Kennel bersama Kak Kenny dan juga Kak Tanti yang posisinya jauh banget tapi bersedia meluangkan waktu bersama kita pada sore hari ini untuk join live dan juga sharing experience memelihara anjing Labrador Retriever. Oke, langsung aja saya panggilin petmates. Kalau yang tertarik memelihara Labrador Retriever boleh di-share untuk link live-nya supaya semuanya semakin mengenal anjing yang sangat sporty ini. Seperti apa nanti lihat sama-sama, ada si Lulu dan juga Gas-Gas yang akan hadir juga dalam live kita pada sore hari ini. Kenapa harus disebarin? Karena berhadiah ya. Jadi live kita pada sore hari ini juga berhadiah, yaitu satu buah produk Royal Canin selama 1 bulan, lumayan banget. Dan juga 5 buah voucher untuk belanja Royal Canin di pet shop kesayangan kalian. Oke, Kak Kenny dan juga Kak Tanti sudah hadir nih bersama kita pada sore hari ini. Yang nggak tahu seperti apa sih anjing Labrador Retriever nanti akan hadir, jadi pantau terus live Royal Canin sore hari ini. Sudah ada Kak Kenny. Halo sore Kak Kenny. Halo semuanya. Sehat ya? Halo, sehat-sehat. Aman. Kita sambil nunggu Kak Tanti. Kak Tanti ini posisinya di Swedia ya? Iya betul, di Swedia. Udah hadir sama Halo. kita. Wow, Hai semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat. Kak Tanti sehat ya? Sehat. Nih Gas-Gas lagi tidur. Hai Gas-Gas. Waduh. Jam berapa di Swedia ini? Jam 12. Jam 12 siang ya. Ini udah hadir bersama kita nih, selain Kak Tanti dan Jam Kak 12 siang Kenny ya. juga ada Labrador Retriever-nya, yaitu Gas-Gas yang kayak bayangan hitam doang itu kayaknya ya. Gas-Gas bangun dong. Nggak mau. Gas-Gas bangun. Come on baby. Wake up. Oh, Nggak come mau on. katanya. Dia capek abis long walking. Karena kemarin hujan. Jadi aku nggak bisa bawa jalan dia cukup jauh gara-gara hujan. Jadi pagi ini aku bawa lumayan jauh. Sekarang begini deh. Umur berapa Gas-Gas Kak Tanti? Mau 8 bulan depan. 8 tahun atau 8 bulan? 8 tahun. 8 tahun, wow. 8 bulan kayak masih begajulan. Aduh sana. Iya. Ini jadi bulan depan dia mau ulang tahun, bulan Juli akhir. Bulan Juli akhir ya. Jadi tanggalnya jelas ya kapan dilahirkan. Tanggal Dan 26 Juli. Oke. Jadi si Gas-Gas ini dulu diadopsi dari Kak Kenny ya di Castello Indonesia Kennel.
Hai, Wow. gas-gasnya bukan First time GAS itu. GAS tapi GUS GUS. Itu Gas-gas. gas-gas. Bener Nama aslinya juga. siapa Kak Kenny? Nama aslinya Blue dulu. Dia udah bapak-bapak sih jadi begini. Ya om-om. Namanya Blue sebenarnya ya, tapi begitu diadopsi sama Kak Tanti, enakan dipanggil gas-gas kayaknya ya. Ya, ya. Ini yang Oh. dipegang Kak Kenny namanya Lulu. Hai, ini Lulu nih. Ini mamanya gas-gas atau bukan? Bukan. Oh bukan, oke. Bukan. Saudara, masih saudara. Oh, Brother, enggak. sister. Nggak ada Sister. hubungannya. Oh, enggak. Nggak ada hubungan darah. Berarti Iya. punya banyak bloodline ya di Castello ID ya? Iya, kalau yang ini dari Rusia. Dari Rusia. Si gas-gas dari mana? Iya. Kalau gas-gas itu Germany. Jerman. Wow, Oh, jauh-jauh ya. Bloodline-nya kental Sekarang- di Jerman. Di Jermani Dan, sama Polandia dia. Jerman sama Polandia. Aha. Hidup. Maminya masih ada si gas-gas ini ya? Maminya masih ada, umur 13 tahun, Masih cuman ada. lagi di Kenel. Karena aku ada Kenel sama Oh. di rumah. Yang tinggal di rumah ya Lulu, ada Shiba Inu, ada Poodle gitu. Aduh, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan Kak Kenny nih sore hari ini mengenai Labrador. Saya agak heran karena seekor Labrador seharusnya itu sangat aktif gitu ya. Nggak bisa diem Iya. gitu. Apalagi badannya gede. Tapi kok kenapa Iya. gas-gas? Apa karena umur atau memang dari sananya begitu? Boleh Kak Kenny ceritain dikit dong mengenai karakter anjing Labrador Retriever. Oke, halo semuanya. Thank you udah join semua teman-teman. Jadi Labrador itu adalah salah satu, bukan salah satu ya, dia memang anjing paling populer di dunia. Jadi kalau misalkan kita lihat paling populernya di mana, lewat registrasi pedigree, itu di Europe sama di Amerika, itu Labrador itu di number one. Terutama di UK. Di UK very dominant, di US juga very dominant. Jadi Labrador sama Golden Retriever adalah salah satu yang paling populer, tapi nomor satunya benar-benar itu adalah Labrador Retriever. Nah, kenapa? Mungkin willingness mereka untuk bikin seneng manusia itu besar sekali. Gitu. Jadi mereka very obedient. Makanya kalau di rumah nih ya karakternya gini. Cuman mungkin kalau gas-gas sama Lulu, mungkin ya memang dapatnya lebih kalem di rumah, di dalam rumah. Tapi mereka tapi kalau Lulu sih aku gak tahu gas-gas ya. Cuman gas-gas aku denger kayaknya dia suka berenang juga. Cuman kalau Lulu itu main bolanya sama berenangnya luar biasa agresif. Wah. Jadi nggak ada capeknya, dia akan berenang lagi, balik lagi, ambil bola, dilempar lagi, dia berenang lagi. Bahkan di bloodline-nya Lulu itu banyak banget yang bisa diving. Jadi mereka tuh water dog sejati. Mereka diving sampai ke bawah tuh bisa sekitar 2 meteran lebih. Dia turun ke bawah, berarti kan tahan napas ya. Diambil bola tuh yang di bawah dia naikin ke atas. Terus dia balikin lagi retrieve ke owner gitu. Jadi Labrador itu very obedient, sangat pengen nyenengin humannya, sama dia tuh banyak functionnya. Itulah yang menyebabkan Labrador tuh sangat dicintai sih sama dog lovers gitu. Oke. Wah, udah banyak informasi nih, baru berapa menit kita mulai. Bener gak Kak Tanti? Dia water dog dan juga suka berenang juga di negara tempat si Gas tinggal nih sekarang. Sehari-hari kegiatannya, terutama mungkin waktu muda kali ya, sekarang udah nggak bisa di-compare karena udah umur 8 tahun. Gimana tuh aktivitasnya sehari-hari dan juga karakternya dia? Kalau untuk di luar memang nggak seperti ini diam kayak gitu. Ya kalau di luar dia masih lari-lari, sekalipun memang sudah berkurang ya dibandingin dengan 4 tahun lalu atau 2 tahun lalu itu udah sekarang lebih kalem. Kalau jalan pun dia lebih kalem gitu. Biasanya tuh kalau jalan dia agak sibuk kalau jalan itu. Dan untuk berenang, memang betul untuk berenang itu. Tapi Gagasnya nggak bisa nyelam sih, nggak bisa. Tapi berenang di sana juga berenang betul. Dan untuk gas sendiri
Kalau untuk yang playing catch itu, untuk yang di darat pakai bola itu dia enggak seantusias kalau playing catch di air. Kalau Oh, untuk oke. gas-gas, dia di air lebih lebih senang, lebih senang dia dengan kita lemparin ranting atau bola itu dia senang sampai bolak-balik begitu. Tapi kalau untuk di darat eh, antusiasnya dia nggak bertahan lama lah begitu. Kalau untuk Hmm. di darat dia lebih senang di air. Tapi kalau di luar ya dia lari-lari yang muter-muter begitu loh. Ya kan dia demen banget muter-muter kayak itu Tapi kalau bukan larinya. main play fetch gitu ya, bukan main apa Enggak, bukan. retrieving bola gitu ya. Oke. Kalau untuk yang saya memang dia lebih suka di Berarti air. beda karakter nih sama Lulu nih kayaknya nih. Iya, dia Kan suka bukan banget main saudara bola. juga. Iya. But they're not Kenapa Kak Geni? dog sih. Aku pengen tanya, Hmm. gas-gas udah traveling kemana aja? Apakah hanya Jakarta, Gas-gas. Swedia, atau kalau nggak salah pernah ke negara lain juga ya? Iya, gas-gas itu kayaknya dibawa ke Copenhagen. Dia dibawa ke Denmark gitu ya? Denmark. Oke. Yes, dia dibawa ke betul. Dari Jakarta itu adopsikan sama Kak Kenny kan dari Jakarta, kemudian dia pindah ke Swedia, which is suhunya jauh berbeda. Di sini winternya lama banget sampai 8 bulan gitu Wow. dingin. Gitu. Tapi sekarang lagi summer nih, lagi enak. Nah, terus dia pernah dibawa, seingat saya sih dia ikutan kita trip itu ke Copenhagen. Karena kalau di sini kan gampang kan, pakai kereta atau pakai car pun bisa, pakai mobil juga bisa gitu ke negara lain. Gitu, Gases pernah ke Copenhagen. Dia ikut celebrate tahun baru waktu itu. Oh, dia Ada very paspor good at untuk traveling ya. anjing juga ya kayaknya kalau di Eropa ya. Ada paspor. Ada paspornya jadi bisa traveling keliling benua Eropa. Aduh seru banget ya. Di sana kepemilikannya kayaknya Ya, agak jauh berbeda sama di Indonesia dan sepertinya juga betul. lebih ini ya lebih common ya orang-orang untuk melihat anjing-anjing ras besar seperti Gas. Kak Iya, Tanti juga sempat sharing kemarin kalau awalnya agak takut lihat anjing besar. pertama kali soalnya ya gimana ya, orang Indo kan nggak terlalu ini anjing kan sebenarnya kan nggak common kalau di Indo itu. Nah pas ketemu Gas-Gas, oh my God, gede banget gitu kan. Dan anak saya waktu itu masih umur 7 tahun, tapi Gas-Gas ini baik, dia friendly sekali. Jadi adaptasi kita nggak lama. Nggak lama Sekalipun ya. dulu nggak kayak begini ya, Great. dulu masih aktif dia. Tapi memang tapi nggak menakutkan gitu loh. Jadi dia friendly. Kalem ya Jadi kayaknya ya kalau adaptasinya cepat. ketemu orang dia Betul, nggak betul, ngeloncatin betul. ataupun agresif gitu ya. Enggak, Nah kakek ini enggak. rahasianya apa nih? Tapi sebelum berbagi rahasianya nih kayaknya tadi sempat ngebahas mengenai function nih di anjing Labrador. Saya sendiri tahu anjing Labrador itu working dog kan, sering banget kita lihat kayak di mall-mall atau di hotel-hotel penjaga untuk mendeteksi bahan peledak ataupun narkoba juga suka dilakukan. Which is sangat membantu di kehidupan sehari-hari manusia gitu untuk anjing-anjing seperti Labrador Retriever sebagai working dog. Fungsi lainnya apa sih kakek ini kalau untuk Labrador Retriever ini? Oke, aku mungkin jelasin sedikit. Dia memang diciptakan untuk working. Jadi dia tuh very very sporty. Terus dia working dogs juga. Dia diciptakan di sekitar tahun 1800-an itu untuk sebagai working dogs gitu. Working dogs-nya apa aja? Banyak sekali. Jadi fungsinya makanya dia harus very agile ya. Jadi Labrador itu harus sangat lincah. Terus dia larinya juga relatif kenceng. Dia bisa lompat, dia bisa berenang, dia bisa retrieve, dia water dogs, dia gun dogs gitu. Jadi sangat banyak fungsinya. Cuman kalau untuk pada umumnya di alam gitu ya, maksudnya untuk jadi teman si penembak burung. Jadi kalau di luar itu kan banyak yang nembak burung. Itu Hunting mereka gitu ya. bersahabat hunting.
berburu, dia sukanya tuh bareng Labrador, Golden, sama Cocker Spaniel. Kenapa? Karena mereka bekerja sama pada intinya gitu. Jadi si Cocker Spaniel itu adalah flashing dogs ya. Jadi kalau misalkan kita mau nembak burung nih, sebelum burung itu ditembak, dia kan ada di satu area tertentu. Nah, setelah si hunternya ketemu areanya, dia akan suruh Cocker Spaniel gangguin burungnya. Pada saat si burung terbang, baru ditembakkan. Jadi burungnya jatuh, baru ditangkap atau di-retrieve atau diambil oleh si Labrador gitu. Nah, jadi Labrador sama Golden adalah retrievers. Nah, dia itu punya soft mouth. Jadi kalau aku ajak main di sini pun, ajak main bola, ya dia nggak rusak, dia nggak ngerusakin. Jadi dia bukan tipe yang ngerusak, dan dia punya soft mouth. Dia punya leher yang soft sangat mouth kuat. Ya istilahnya ya. Soft mouth ya. Jadi dia tidak boleh merusak si burungnya. Dia nggak boleh merusak buruannya gitu. Jadi pada saat dia bawa, dia harus steady, kepalanya juga nggak boleh gini dan jatuh. Dia harus punya leher yang kuat, dan dia stabil, dia lari balikin, dan tidak rusak burungnya sama sekali. Itu berarti mulutnya itu nggak merusak barang yang dia tangkap. Makanya kalau kita main bola itu pun awet sebenarnya. Walaupun kita pakai bola tenis atau pakai bola-bola lainnya, itu dia aman. Jadi kalau Labrador memang fungsinya diciptakan demikian gitu. Nah, kalau untuk kedokteran banyak banget sih. Jadi dia anjing. Fungsi kedokteran si Labrador Retriever ini? Iya. Wow. Untuk terapi bisa, untuk nuntun orang buta bisa. Yes. Untuk betul. bukan menyembuhkan ya, terapi anak-anak yang Down syndrome juga very efektif. Untuk jadi companions-nya anak kecil atau orang yang punya tingkat gula darah yang tinggi atau rendah, dia juga bisa berperan sebagai alarm dogs gitu. Jadi banyak banget fungsinya sih Labrador. Ya, that's why dia number one in Europe and US. Aku percaya itu bukan tanpa alasan. Cuman memang Labrador sespesial itu gitu. Dan iya. Untuk yang nggak untuk yang menuntun orang buta itu, aku pernah lihat loh 2 kali. Memang di Eropa iya. Betul. Gas. Ya, gas-gasnya lari deh dia. Lagi jadi guard dog dulu katanya. Mau minum dia, mau minum. Tapi minum dulu. Mau minum dulu. Oke. Jadi minum bener. seberapa di Indonesia sendiri gimana Kak Kenny kalau untuk function tadi udah seberapa dimaksimalkan sih sebenarnya kalau sepemantauan Kak Kenny gitu? Itu dia ya. Sekarang sih agak lumayan tidak terlalu memuaskan gitu kalau ngomong tingkat popularitas terutama di kedokteran ya, kayaknya belum ya. Iya, di kedokteran masih belum. Cuman kalau difungsikan di polisi, itu juga aku boleh bilang tergantung ininya, organisasinya. Jadi kalau organisasi tertentu itu very efektif, tapi kalau untuk kepolisian, jadi kan banyak ya, ada bea cukai lah, ada penjinak bom segala macem gitu kan. Nah, kalau aku lihat ya, dari kepolisian masih kurang dimaksimalkan, cuman kalau dari bea cukai untuk deteksi bom itu sangat bagus sih. Narkoba itu bagus banget. Berarti penciumannya sangat bagus ya, berarti ya? Iya, dan juga pelatihan mereka very good gitu. Jadi dia datengin orang spesialisasi untuk trainingnya bagus. Terus mereka rawat Labradornya dengan sangat baik sekali. Nah, ini yang aku pikir masih kurang di Indonesia, yang harus lebih digalakkan lagi sih. Baik sebagai companion dogs maupun orang-orang yang mau memfungsikan si Labrador ini sebagai sesuai pada fungsinya gitu. Karena bisa sangat bermanfaat ya untuk human being ya, untuk umat manusia ternyata si anjing Labrador ini. Dan mereka senang bekerja gitu kayaknya ya. Iya, very very working dogs ya. Sangat senang bekerja. Kayaknya Lulu udah balik tuh dari ambil minumannya. Iya. udah Lulu balik. Udah minum Lulu. Gas.
Loh, tadi udah Mantap. kelihatan mukanya. Oke, sekarang ngomongin karakter. Tadi si Gas-Gas kita lihat umur 8 tahun, bahkan dari muda juga udah kayaknya udah tertraining dengan baik ya. Sebenarnya di Castello tuh rahasianya kalau mau berbagi nih diapain aja sih sebenarnya untuk menghasilkan Labrador-Labrador yang seperti Lulu dan juga seperti si Gas-Gas itu. Kakek nih, mau dong tahu rahasianya. Oke, kalau aku sih, aku beruntung ya, maksudnya dari awal memang suka sama breed ini. Jadi aku nggak berpikir aku yang kasih ke mereka gitu. Tapi mereka yang kasih ke kita semua sih. Maksudnya mereka memang secara natural dari sananya sudah diciptakan oke gitu. Maksudnya punya karakter yang bagus, punya banyak function, punya temperamen yang sangat baik. Jadi aku pikir nggak terlalu susah untuk maksudnya pengen punya Labrador yang bagus gitu. Cuman memang di Indonesia kebiasaannya kalau misal aku ambil contoh ya, misalkan ada satu breed populer karena film tertentu itu breedingnya jadi overbreeding, overpopulated. Itu yang menyebabkan jadi kayak misalkan Labrador kemarin ada film Marley and Me, terus ada cerita apa tentang Labrador, itu jadi breedingnya nggak terprogram. Iya, nah itu aja sih. Tapi selebihnya aku pikir Labrador yang aku kenal selama ini, maksudnya di lingkungan di circle-nya aku, itu mereka udah punya temperamen sama karakter yang oke sih. Yang penting kita tahu cara rawatnya, jadi nggak beli karena tanpa research, tanpa tanya-tanya segala macam. Terus aku setiap kali ada yang adapt juga aku selalu edukasi ke mereka cara perawatan dan lain sebagainya. Gitu sih paling, Dok. Oke, tapi kayaknya nggak cuma di Indonesia deh Kak Kenny, di luar juga kayak 101 Dalmatian itu pas filmnya launching tiba-tiba populer banget brand tersebut. Iya, dan mereka nggak booming. mempertimbangkan dari sisi kesehatannya segala macam kan. Karakter dan kesehatannya ternyata seperti Dalmatian nggak diduga ya ternyata sedikit one man dog, jadi bukan family dog yang sejati gitu ya, nggak seperti Labrador ini. Kak Tanti boleh ceritain sedikit gimana si Gas-Gas beradaptasi di negara baru dan ketika baru diambil dari Castello? Ketika baru diambil dari Castello itu kebetulan yang adopsi kan suami saya kan. Nah, begitu nyampe itu, Gasa sudah pinter loh. Dia kayak Kak Kenny itu ngelatih dia untuk stand still, berdiri dan bisa diam, kan masih papi kan, masih aktif banget. Umur berapa dia ya udah dia apa? Dulu ya? Diambil ya si berapa? 2 bulan? 2 bulan ya. Oke, dan 2 bulan. 8 tahun, masih 9 minggu gitu. Ya, waktu itu menurut suami saya Gas-Gas pas diadopsi dia udah bisa stand still untuk diambil foto. Itu trainingannya Kak Ken itu. Oke. Itu berarti dia lumayan narsis ya. Jadi dia Kak Kenny-nya udah lupa nih kayak 8 tahun yang lalu nih ngajarinnya. Iya. Sebenarnya to be honest, aku nggak pernah latih sih. Cuman kan memang kalau di kita kan udah biasa difoto kayaknya. Iya, kebiasaan difoto gitu. Tapi memang mereka tanpa aku ajari, tanpa training khusus, mereka memang udah bisa diam sendiri sih. Very obedient. Gitu. Jadi memang dia very smart gitu. Dia tuh gampang banget nangkep. Aku pernah ngelatih Labrador ya. Nggak lama-lama, cuman 1 bulan 2 bulan lah, aku udah dapet juara 1 dari sekian puluh ekor. Waktu itu sekitar 50 ekor juara 1 obedience. Dan saat itu masih SMA kalau nggak salah. Aku masih SMA dan aku memang fun kontes sih, fun show doang. Cuman mereka tuh senior jadi umurnya udah 30-an, udah 40-an, mereka udah training, mereka udah bisa latih yang ini loh, yang bark 3 kali. Pakai 3 kali. Pakai gesture aja bisa ini ya, bisa ngelatih ya. Nah, aku tuh kan nggak bisa kan, namanya anak SMA dulu juga YouTube juga nggak terlalu seini sekarang. Dan aku ngajarin mereka tuh kenapa bisa menang juara 1. Karena anjing aku lucu waktu itu, namanya Malinka. Jadi
yang bikin menang adalah crowd. Jadi pada saat siapa yang paling suka sama Malinka, semuanya tepuk tangan. Oh. Makanya aku jadi juara 1. Kenapa? Karena dia di play dead, disuruh pura-pura mati, disuruh roll over, disuruh stay, disuruh apa, dia tuh mau stay dan very happy kan. Labrador itu very happy dogs gitu. Dia selalu wagging. Ini kalau anaknya ini aku gendong ya, ekornya begini terus, apalagi kalau umur 7 minggu, 8 minggu, wah itu very active, very happy gitu. Tapi begitu mereka masuk rumah, kalau Lulu ya, terutama Lulu, itu sangat natural, dia bisa diem, dia bisa behave, dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan, segala macem. Nah ini aku bersyukur sih, Labrador memang segitu spesialnya buat manusia. Iya. Terutama keinginan mereka untuk menyenangkan pemiliknya ya, jadinya trainable kayaknya ya, jadinya ya. Iya, sangat mudah. Jadi teman curhat juga bisa. Gitu ya, kata Anti ya. dia good listener kan. Kalau ya namanya juga manusia gitu kan, sedih atau apa gitu, terus pengen ngomong sama siapa nih, ya udah dia sama gas-gas aja, dia diem dengerin gitu. Biasanya dia ngasih punggungnya kalau ada orang ngobrol, ya dia ngasih punggung, terus ya udah dengerin aja gitu, terus ngeliatin muka, terus balik lagi guys. Oh kayak gitu. Tapi memang calm ya, jadi kayak comforting. Memberikan kenyamanan. Kalau aku rasa gitu, gas-gas dia memberikan kenyamanan. Terus kalau sakit juga dia jadi lebih protektif begitu. Ownernya sakit enggak ya? Ya, ownernya sakit, dia lebih protektif gitu. Sekalipun memang karena banyak juga kan orang yang takut kalau anjing dari ukuran dia gede. Jadi banyak juga yang gimana gitu. Tapi ukuran gede tapi dia gentle sekali. Kayaknya ada pengalaman juga dengan kehamilannya ya, Kak Tanti ya? Iya. Gimana jadi tuh? Di kehamilan, ini sekarang kan aku hamil 7 bulan nih. Di kehamilan yang trimester pertama itu, yang 1-3 bulan, memang rewel sekali. Saya sampai nggak bisa, susah mau bangun, makan, minum pun susah. Dan pada saat itu gas-gas jauh lebih protektif. Dia akan dia ikutin kemana saya pergi, terus dia ke dapur, saya ke dapur dia ikut, saya ke kamar mandi dia jagain di depan pintu kamar mandi gitu. Terus sampai tidur pun dia rela meninggalkan kasurnya untuk tidur di sebelah saya. Jadi di sebelah, bukan tidur sama-sama ya. Kita nggak tidur bareng sama gas-gas, tapi di sebelah saya itu gas-gas gitu. Sebenarnya jadi agak kaki turun ke bawah agak ada gas-gas, tapi memang dia di situ maunya untuk menjaga, dia protektif sekali. Sebegitu setia. Ikatannya sedekat itu ya sama gas-gas ya. Bisa seperti itu untuk Labrador. Kayaknya kakek ini juga sampai nggak ngerasa sedang mentraining, padahal sebenarnya sedang membuat anjingnya untuk obedience. Tapi nggak ngerasa di kakek ini kayak lagi mentraining dah. Sampai anjingnya kalem semuanya. Aduh, ini ada yang papi nih. Aduh, umur berapa kakek? Ini umur hampir 5 minggu. Hampir 5 minggu, oke. Anaknya berarti Lulu. Masih Mirip gak sama Lulu? Iya. Warnanya apa aja sih? Tadi si gas-gas hitam ya? Oh, iya. Si gas-gas ngilang kemana, Kak Tanti? Nih gas-gas ada. Aku panggil dulu sebentar ya. Dia malah mau guarding room kayaknya. Iya, boleh dipanggil dulu. Dia jagain rumah. Kita ngomongin papinya si Lulu. Oh, jadi Lulu baru lahiran? Iya, baru lahiran. Cuman most of them udah ada calon adopternya sih. Oh, berarti udah nggak open for adopt lagi? Iya, masih ada satu ekor. Masih ada 1 ekor, oke. Jadi kalau misalnya tertarik, tadi ada yang nanya juga kalau sebelum merawat anjing Labrador Retriever puppy itu harus nyiapin apa aja? Boleh ya nanti kakek ini share. Ini berarti si Lulu baru lahiran dan masih nyusuin nggak umur 5 minggu ini? Masih nyusuin. Mereka udah belajar makan dog food dari around 3 mingguan ya. Udah mulai belajar. Tapi tadi kalau misalkan ditanya warna ya, boleh. Yang pasti Labrador itu tidak akan belang, tidak akan
tidak akan Harus belang. solid, bener gak istilahnya saya? Harus solid color. Itu ada cuman 3 Labrador ya? only come in 3 colors, black, 3 yellow, colors chocolate. ya. Iya. Black, yellow, and Aku chocolate. juga nggak tahu kenapa dia sebutnya coklat bukan brown ya. Cuman memang dari sananya memang disebutnya andaikan lihat pedigree juga coklat gitu. Coklat kan sebenarnya coklat ya. Iya, Bukan makanan ya. nama warna ya. Cuman dia disebutnya memang black, yellow, chocolate. Nah, terus yellow-nya ini dia dari paling muda, dari hampir putih, mungkin kayak Lulu. Kalau Lulu lihat aslinya di compare sama labs yang lain, dia lumayan terang warnanya. Light cream gitu ya? Iya, light yellow kita sebutnya. Nah, light sampai yellow, fox red gitu. Jadi nggak, kalau silver itu bukan Labrador, kita percayanya bukan Labrador. Ada orang lain percaya itu Labrador, tapi kalau aku pribadi aku tidak percaya itu Labrador. Labrador cuma 3, black, yellow, chocolate gitu. Coklatnya Fox juga red brown. Tadi itu Fox red itu ini apa coklat atau krim yang paling tua? Kalau lihat aku pribadi, aku personal nggak pernah lihat itu di Indonesia, tapi mungkin ada yang pernah import, mungkin ada. Tapi aku sendiri tidak pernah lihat Fox Red Labs di Indonesia, dan itu diakui secara resmi as a yellow. Jadi dia diregistrasi sebagai yellow, dan dia boleh ikut kontes konformasi dog show. Gitu. Nah, jadi black, yellow, chocolate. Yang paling common adalah black, number 2 yellow. Cuman belakangan memang di Europe juga banyak banget yang breeding warna yellow ya. Jadi warna yellow banyak banget. Salah satu favorit juga di Indonesia. Karena nggak tahu ya, mungkin kalau suami sama istri, itu kalau istrinya udah minta satu warna, kayaknya suaminya susah tuh nolak ya. Daripada gue nggak bisa piara Labrador, ya udah deh nggak apa-apa Labrador warna kuning. Sebenarnya sih kalau cowok itu lebih suka warna hitam. Cuman untuk menyenangkan istrinya ya udah yellow. Aku nggak tahu bener atau enggak. Terbukti nih, kata Anti ini terbukti nih. Pantesan Jess milihnya gas-gas ya. Nah, iya. Kalau cowok tuh rata-rata pilihnya black gitu. Tapi kalau di Indonesia memang lebih populer, lebih diinginkan yang warna yellow sih. Sama satu lagi mungkin karena unik aja. Tapi coklat itu kalau di bloodlining masuk ke Indonesia ya aku nggak tahu. Yang aku ngerasain dari keturunannya Labrador yang pernah aku adopt, yang warna coklat ini tidak terlalu kuat coat-nya. Jadi kalau Labrador yang warna coklat. Warna coklat. Iya. Kalau coklat ya. Labrador itu kan salah satu keistimewaannya adalah mereka memiliki double coat. Jadi kalau kayak gini nih yang warna hitam terutama ya, pas kita beginiin, terutama kalau mereka udah full coat, itu tuh udah nggak kelihatan lagi badannya. Jadi bener-bener tebel, kayak ada 3 lapis bulunya. Oh iya. Coatnya. Yeah. Kalau warna hitam dan mereka lagi in a excellent condition, lagi in peak condition, itu biasanya tebel banget. Apalagi kalau winter di Swedia, wow itu pasti. Iya. Dia melindungi badannya tebel. Pasti tebel sih. Itu nomor 1 black, nomor 2 yellow, nomor 3 coklat. Tapi itu berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Ngomong-ngomong coat, masalah grooming gimana nih? Biasanya dari anakan apakah sudah dibiasain nge-grooming? Nah, di grooming? Banyak orang di Indonesia yang menginginkan Labrador karena dengan pertimbangan bulunya short pendek, hair. lebih gampang kayaknya piara Labrador daripada piara Golden gitu. Tapi kalau itu dengan alasan kemudahan pemeliharaan atau perawatan gitu. Tapi sebenarnya Labrador itu punya double coat yang sangat tebal gitu. Jadi bulunya tuh tebal banget, dan mereka sebenarnya idealnya tinggal di ruangan yang ber-AC. Jadi ketika di dalam rumah harusnya AC. Tapi kalau misalkan teman-teman maksudnya nggak mau doginya nggak bisa secara mayoritas di ruangan ber-AC, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi jangan di luar, karena kasihan banget ya. Nanti dia rontok terus. Nah itu sama berlaku untuk Golden, Labrador,
I think Husky Malamut malah even lebih perlu apa Ih, suhu yang dingin segala macam gitu. lebih dingin. Cuman memang Labrador itu punya double coat, punya coat yang sangat tebal. Jadi ada baiknya kita pelihara di dalam apa ya environment yang ber-AC gitu. Yang dingin lah, karena kan kita negaranya beda ya sama negara Eropa. Negara Eropa itu punya secara natural kayak Rusia, Swedia. Udah dingin emang. Emang udah dingin. Jadi kalau misalkan Udah dia dingin. summer ya udah dia akan buang bulunya gitu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan betul, sih. Betul. Nggak. Gimana nih Kak Tanti nih? Jadi shadingnya banyak ya kayaknya ya, terutama summer ya. Kenapa aku taruh ini nih selimut? Alasan Karena gitu ya. memang ya betul, dia sekarang ini dari mulai bulan April deh, mulai keluar banyak dan sampai sekarang tuh masih begini. Terus karena memang sekarang lagi panas kan, lagi musim panas dan saya pikir ya dikira juga emang normal ya apa gimana sih gitu kan. Cuma kalau menurut suami sih dia bilang memang normal seperti itu gitu. Tapi berarti bener ya Mas Kenny ya? Betul. Cuman memang bloodline itu sangat pengaruh juga. Jadi aku punya labs ada yang 1 tahun tidak shading sama sekali pun ada. Cuman tentu aja pemeliharaannya juga nggak sembarangan. Dia taruh di AC. Gimana tuh? Berarti di AC dan mungkin disisirin kali ya, sering disisirin, dimandiin juga dengan rutin. Nomor 1, aku tetap percaya bloodline sih. Jadi ada bloodline yang memang kuat. Nggak cuma di Labrador ya, jadi aku nggak lagi promosi kennel aku, nggak. Cuman maksudnya nggak cuma di Labrador. Temen aku itu punya Siberian Husky juga sama. Ada beberapa garis darah yang memang mereka shadingnya tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak. Dan tebel banget. Bener-bener tebel banget. Jadi memang naturally mereka punya coat yang tebel. Cuman tetap aja perawatan ya harus bagus. Harus suhunya harus diperhatikan, makanannya harus diperhatikan. Ya kalau bisa pakai Royal Canin. Jadi semuanya udah balance. Oh iya. Gitu. Ngomong-ngomong makanan nih. Paling tinggi itu Royal Canin tuh di mana-mana. Jadi di sini juga untuk di Swedia sendiri juga memang common sekali kalau di pet store itu pasti adanya Royal Canin gitu. Gas-gas di Swedia makannya juga Royal Canin ya? Iya dong. Aduh, sehat terus ya, gas-gas ya, senang liatnya ya. Yang apa nih Kak Tanti? Tipe apa? Yang untuk adult. Yang untuk adult, maxi ya berarti ya, yang besar ya. Kalau yang digendong kakek ini makannya apa tuh? Apa? Yang digendong kakek ini makannya apa tuh? Maxi starter. Cuman tadi aku lagi nanya di Swedia ada yang Labrador yang Royal Canin untuk labs atau masih ada kan, Dok? Iya, saya nggak hafal. Ini kebetulan udah ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Salah satunya untuk yang Golden Retriever ada deh. Cuman kalau yang untuk Labradornya sendiri belum lihat. Sekalian nih mumpung kita lagi ngumpul, ada berita baik ternyata Labrador Retriever sudah tersedia di Indonesia yang puppy dan adult Kenny. Di Indo ada. Di Indo udah ada. Sudah. Wow. Per tahun sudah ini, ada di Indo. Sudah ada. Oke. Jadi udah bisa di hunting ya untuk Royal Canin Labradornya. Dan siapa nih udah namanya belum anaknya Lulu? Belum ada nih, kasih namanya belum apa ada nih? Ya. Kasih namanya apa ya? Dulu gas-gas kecil itu loh Kak Tanti. Oh my god, gas. Gas sudah. Gemes banget. Oh iya, aku ngeliat kayaknya si Gas-Gas sama Lulu ini BCS-nya alias body condition score-nya cukup bagus ya untuk Labrador ya. Padahal kita tahu Labrador tuh anjing besar dan anjing besar punya tendensi greedy. Kakek ini apa yang bisa menyebabkan berat badannya tetap ideal? Oke. Labrador itu memang aku perlu jelaskan dulu karena masing-masing function sama masing-masing bloodline beda-beda, Dok. Jadi ada Labrador yang memang mereka garis darahnya tuh sangat working sekali dan tidak seperti Labrador conformation
yang aku kembangkan di sini di kennelku gitu. Nah, itu dia relatif lebih kering badannya. Dia lebih kering, nggak terlalu tebel. Jadi karena harus agile kan, harus working, harus Untuk kuat. yang function ini ya, untuk yang working ya. Untuk yang working dogs, khusus working dogs. Dan itu kennelnya memang kalau kita mau impor itu juga beda sama kennel-kennel yang kita ambil untuk conformations gitu. Nah, tapi kalau yang ada di Indonesia pada umumnya itu very greedy, benar sekali. Jadi mereka nggak bisa dikontrol tuh nafsu makannya. Mau dikasih, jadi sangat banyak cerita ya, Labrador berdua bahkan sendiri itu satu sak tuh mereka makan hampir habis. Satu sak itu Oh my God. Itu sekitar 15 kilo gitu. Dan itu pasti kan nggak sehat ya dok ya kalau misalkan makan berlebihan. Nah, enaknya di Royal Canin salah satunya aku suka setiap kali mau lihat feeding guidelines itu gampang banget di Royal Canin. Bahkan kalau misalkan kita kasih misalkan kita punya papis nih, terus kita udah targetin Labrador tuh pengen beratnya 30-35 kilo, itu juga udah ada takarannya. Oh, pastinya 190 gram satu hari. Oh yaudah tinggal kita bagi sendiri aja. Kita mau kasih makan 4 kali, mau kasih makan 5 kali, itu tinggal kita bagi sendiri sih. Gitu. Jadi kalau aku sih selalu ikutin feeding guidelines. Kalau mereka sudah meronta-ronta minta makan lagi, aku harus nggak nambahin karena bahaya buat kebaikan mereka juga gitu. Jangan sampai obes. Banyak banget sih banyak banget Labrador yang sampai 17 tahun di sini. 15, 16, 17 tahun. Mereka very healthy. Cuman pada lifespan-nya nggak sepanjang itu ya biasanya ya. Iya, tapi ada juga yang memang 6 tahun, 7 tahun. Aku perhatikan sih salah satu obesitas jadi salah satu penyakit yang salah satu kondisi yang harus diperhatikan sih sama Labrador owner gitu. Jadi hati-hati ya, petmates ya yang ingin memelihara Labrador. Keep them active juga. Udah ideal ya. Harus tetap aktif. Kelihatannya udah ideal sih. Kelihatannya iya. Aku juga sering lihat foto-fotonya bagus banget. Iya. Karena dibawa jalan juga setiap hari dan makanannya dikontrol sesuai feeding guideline-nya yang tertara di bagian belakang kemasan Royal Canin ya, petmates. Jangan lupa. Iya. Oke, kakak-kakak sekalian kita harus memasuki sesi Q&A nih. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Yay. Aduh. Ya, kita mulai dari yang pertama nih. Saya tertarik dari tadi melihat pertanyaan ini dari MRKHDV. Labrador daily-nya banyak menggonggong nggak ya? Biasanya menggonggong kalau ada apa? Nah, ini mungkin kaitannya juga dengan karakter. Kak Tanti boleh mencoba menjawab dulu. Kalau gonggong si gas-gas gimana? Kalau ada postman. Dia kalau ada untuk di rumah ke owner ataupun ke tamu yang udah dikenal, dia nggak gonggong. Kalem sekali. Suaranya jarang, tapi begitu keluar suara itu suara gas itu berat loh. Jadi pas banget dengan body dia yang gede, namanya gas-gas gitu kan. Terus begitu gonggong, suaranya berat. Itu kalau lebih ke guarding instinct sih. Jadi kayak ada delivery di sini tuh banyak Pak Pos ya kalau di Indonesia gitu kan, barang-barang yang delivery atau apa. Gitu, Gojek kayak kalau di Indo ya. Nah, betul. Nah, itu berarti masuk dong ke area kita gitu kan, ke halaman. Dan dia akan gonggong. Tapi ya sudah, dia nggak sampai yang ya cuman kayak gonggongan dia dan notice ada orang datang begitu. Itu aja sih untuk gas-gas. Iya, ya. Untuk kalau sehari-harinya ya begini. Di kennel gimana Kak Kenny? Kalau masalah gonggong apakah rame banget untuk Labrador ini? Oke, kalau kayak mamanya gas itu mungkin kurang lebih sama. Hanya kalau ada tamu saja. Sisanya sangat relatif pendiam, relatif cool. Cuma nggak berisik beda lagi gitu ya? Beda lagi sama labs aku yang lain malah nggak ada tuh. Walaupun ada tamu, bodo amat. Makanya banyak banget yang bilang, oh lu kayak anjing. Jadi memang ya yang berisik ya yang pudel-pudel sih, lebih yang pudel.
Shiba Inu juga biasanya diem, tapi kalau misalkan ada tamu, dia tahu, dia aware banget ada tamu. Ada tikus, dia tahu. Tapi kalau Labrador aku, kayak nggak ada kehidupan sih kalau kita nggak ajak dia main atau apa gitu. Nggak agresif Gitu. ya. Ini ada kaitannya Iya. dengan pertanyaan kedua nih, kebetulan nih dari Christina Dwika. Dok, kalau tipe Labrador Retriever apa kalau di kelompok dia dominan? Apakah bisa berdampingan dengan anjing yang tipikal agresif seperti Rottweiler? Tadi kayaknya ada sempat kisi-kisi juga dari Kak Kenny kalau ada Poodle, ada Shiba Inu, dan kayaknya Kak Tanti juga sempat memelihara Shiba Inu juga ya, Shiba Inu, sebagai teman gas-gas. Gimana nih, dari Kak Kenny dulu kali ya, apakah termasuk yang, karena punya banyak Labrador dan juga punya banyak ras anjing lain, apakah dia dominan dan apakah bisa berdampingan dengan tipikal yang agresif seperti Rottweiler gitu? Aku even nggak cuman campurin sama multibreed ya. Jadi kalau multibreed sih buat aku udah biasa lah. Cuman aku di sini aku ajak main sama gecko, aku ajak main sama sugar glider, aku ajak main sama binatang-binatang lain, dan mereka nggak apa-apa. Kadang-kadang aku taruh di hidungnya sini ya. Cuman dengan pengawasan ya, bukan aku lepasin. Dan dikenalinnya pelan-pelan ya, pasti ya. Udah tahu karakter si Labradornya dulu. Dok. Buat foto ya, aja. kan buat foto Berarti udah doang. biasa tuh Kak Tanti emang di foto nih anjingnya. Udah Buat genetik konten, seperti Udah genetik. Hari-hari ya. Labrador itu banyak banget cerita, mereka tuh gentle banget sama babies, sama makhluk yang lebih kecil, anak poodle, apa, they very gentle sih. Labrador very gentle. Jadi nggak ada masalah kalau digabung sama breed apapun. Aku pernah cerita ya, temanku itu pernah digigit sama anjingnya sendiri, ras tertentu. Ya dok ya, aku nggak sebut rasnya ya, nanti dikirain rasnya jahat, padahal bukan. Jadi didikannya biasanya. Digigit sama ras tertentu, tapi karena keinjek, dia lagi tidur enak-enak, terus keinjek nih. Iya. Keinjek, kaget, digigitlah si ownernya ini. Digigit, dia nggak sadar kan ada anjing nih yang kalau memang terutama yang yang anjing yang dilatih kepolisian atau tentara gitu, dia kalau gigit, kalau misalkan udah dilatihnya kayak apa, pakai alat-alat itu dok, jadi suka dikoyak-koyak nggak lepas gitu ya. kan, nggak dilepas, dia nggak boleh lepas. Jadi dia kan mungkin, ya aku nggak tahu secara natural mereka udah begitu. Pada saat ownernya tarik, malah digigit makin kenceng, makin dalam. Tapi aku percaya itu tanpa kesadaran untuk menyakiti si ownernya. Nah, pada saat itu dia disadarin sama si Labradornya. Jadi langsung dihajar dari samping. Anjing yang satu ini, baru dia lepas. Habis itu udah lepas, udah diam, udah baik-baik aja. Cuman mungkin karena kejadian itu akhirnya anjingnya di-adapt, dikasih orang lain atau dikasih kemana, aku kurang tahu. Oh, jadi Cuman Labrador intinya, tuh bisa ya, malah bisa mengimbangi gitu iya. ya. Bisa protect family sih, udah banyak sih ceritanya kalau Labrador. Itu banyak banget. Gimana kalau Labrador pengalamannya Kak Tanti, siapa gas-gas ya waktu itu ya berarti ya, Iya, dengan teman baru. gas-gas sama Kitsun. Si Shiba Inu kita itu namanya Kitsun. Emang gas duluan kan, kemudian Kitsun datang untuk join dengan family kita. Gas lebih cepat adaptasinya, dengan lebih cepat menerima Kitsun dibandingkan dengan si Kitsun adaptasi dengan keluarga ataupun dengan gas sendiri. Dan memang gas lebih gentle dari segi bermain. Sebetulnya gas waktu itu masih lumayan umur 4 tahun ya waktu punya Kitsun, jadi masih nggak kayak begini nih, dia masih aktif dulu itu, main bareng, nggak ada yang kayak fight sampai gigit-gigitan kayak gitu, nggak ada. Jadi dua-duanya get along. Tapi kalau dilihat memang gas jauh lebih gentle dibandingkan si Shiba Inu itu. Dan Shiba Inunya berisik. Dia kalah suara, dia kalah suara, dia diem, Shiba Inu yang berisik gitu. Tapi dan penerimaannya mudah cepat aja gitu ya si gas ya. Kalau jadi nggak ada masalah ya, bahkan Sumi, Kak,
Kitsumi. Ya, Kitsun Oh. kan di sini Kitsumi namanya, Sumi panggilannya. Oh, mirip Kitsumi. sih. Iya. Ah, bisa gitu Ada. ya. Iya, kita kasih nama Kitsun, tapi Kitsun udah nggak ada sekarang. Hah? Udah, Oh. iya, udah bukan nggak ada meninggal. Dia udah Oh. dikirim ke Aduh, aku US. sampai Iya, tapi jadi gas-gas sendiri lagi. Aduh, itu lucu banget sih. pasang Kesepian dong si ininya. gas-gas ya. Gas-gas kesepian, gas-gas kesepian. Tapi dia senang kalau ada anak-anak main ke rumah. Karena aku sering Oh. ngadain playdate di sini. Teman-temannya anakku datang ke sini, dia senang banget kalau ada banyak anak-anak. Dia ikutan main. Oke, ini kayaknya banyak yang tertarik memelihara Labrador nih. Ada yang bertanya nih dari MZZDIM 888, apa aja sih Kak Kenny dan Kak Tanti yang perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk memelihara Labrador jadinya? Misalnya mungkin waktu harus diluangkan juga, terutama dari papi ya. Aku jawab. Boleh dari Kak Kenny dulu ya. Kalau aku sih yang penting research, yang penting tanya dan percaya sama breedernya sih. Jadi kalau nggak percaya sama breedernya, mendingan jangan beli gitu. Kayak kalau aku ngomong sama calon dokter ya, kalau nggak percaya ya jangan beli gitu. Maksudnya jangan adapt di aku, coba cari tempat lain yang lebih kamu percaya gitu sih. Karena breeder ini perannya penting banget sih buat kalau nanya. Kalau kita nggak rajin research terutama ya. Kalau misalnya kita rajin research ya harusnya kita udah tahu sih. Maksudnya Labrador tuh aktif, apalagi di Indonesia nih. Jarak antar rumahnya tuh sempit sekali, rumahnya juga kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada waktu buat ajak main, aduh jangan deh, kasihan. Punya rumah kecil nggak masalah, cuman harus tahu dia punya energi yang harus dihabiskan. Kalau di Europe kan enak ya, tinggal buka pintu Ya, keluar, mereka bisa main sendiri, bisa habisin energinya sendiri. Makanya bodinya bagus-bagus. Kalau di sini, udah Labradornya setiap kali lapar dia gonggong minta makanan dikasih, terus nggak pernah diajak olahraga, ya di situ sih yang ya. Jadi kalau yang perlu diperhatikan, nafsu makannya itu gede banget, makannya banyak, terus harus ada waktu Dan kayak olahraga. bottomless ya kalau dikasih terus ya. Jadi yang harus ngontrol adalah pemiliknya ya. ownernya. Betul. Ya, Ownernya. ya, Betul sekali. Itu yang harus diperhatikan. Salah satu yang harus diperhatikan gitu. Kak Tanti mau nambahin pengalaman memelihara gas-gas? Memang terutama sih harus punya waktu untuk bawa dia jalan ya, untuk bawa dia keluar. Itu yang penting sekali. Kalau punya halaman di sini sih nggak terlalu banyak juga orang yang tinggal di apartemen dan punya anjing. Tapi kalau lebih baik lagi memang kalau punya halaman, jadi dia bisa keluar dan main sendiri begitu. Itu yang paling penting, waktunya. Kemudian em, ya itu dia harus mau kayak gini lah, ngurus bulu-bulunya gitu kan. Dan betul kata kata Kak Kenny, jagain makanannya karena gas-gas memang kita jaga untuk makanannya. Kalau enggak setiap kali dia memang mau terus lihat kita makan pasti datang nyamperin dan bakal minta gitu. Tapi kita Padahal nggak udah kasih, cukup ya. Jadi kalau udah udah cukup. makan porsinya udah gitu ya. Harus agak tega kalau kata Iya, Kak Kenny. betul. Iya. Dan yang paling penting itu memang jangan ditinggal sendirian terlalu lama karena kayaknya bagi anjing itu bisa anxiety ya, kekhawatiran. Itu dia. Itu harus Wah, banyak banget. kayak siap lah untuk kalau misalkan sekeluarga pergi keluar gitu kan liburan atau apa, itu harus ada yang dititipin, jangan sampai ditinggal di rumah sendirian, kasihan sekali itu dia Oke, yang aku jadi alamin. itu ya Petmats kalau yang pengen memelihara anjing Labrador berarti siap juga dengan groomingnya dan juga dengan waktunya karena harus meluangkan setiap hari untuk membawa mereka jalan dan menghabiskan energinya juga supaya nggak frustrating juga ya di rumah ya, nggak feeling frustrated sendirian gitu ya, karena mereka benar-benar companion animal untuk Labrador ini dan mereka ada attachment nih kayak Kak Tanti juga sama si Gas-Gas udah sedemikian dekatnya.
Terus sekarang ada lagi nih pertanyaan warna. Tadi kayaknya membahas warna sedikit. Ada 3 warna ya, yellow, black yang paling populer, dan juga ada coklat untuk Labrador. Ditanyain sama Sepriani Dita Anggita, apakah benarkah kalau anjing Labrador beda warna, karakternya juga beda dan juga sifatnya? Dari Humaira Abalfas juga nanyain, dengan perbedaan coat itu bagaimana cara perawatannya dan apa aja kesulitannya? Ada bedanya gak sih? Warna mempengaruhi perawatannya juga kah, Kak Kenny? Warna sih sebenarnya nggak mempengaruhi perawatan. Cuman yang warna hitam kan tadi lebih tebel. Terus ada beberapa, iya, ada paling yang tadi aku udah singgung secara kebiasaan anjing kita shedding, itu yang kita harus sesuaikan sih. Jadi dalam arti kalau misalkan ya harus siap-siap lah. Kita kalau mau ambil worst case-nya ya dia akan shedding mungkin 3 kali dalam setahun, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, di Indonesia juga 3 kali ya? Iya, banyak yang seperti itu. Tapi kan ada anjing yang memang tebel, terutama yang warna hitam ya. Warna hitam, bloodline-nya bagus, terus dia bulunya tebel sekali. Itu ada yang dalam setahun hanya sekali, bahkan ada yang 15 bulan sekali, itu juga ada gitu. Tapi biasanya itu nginepnya, maksudnya di ruangan ber-AC terus, jadi dia dingin terus gitu. Beda kan kalau di Eropa kan dia lewat cuaca ya, bukan pakai AC gitu. Iya, gitu. Iya. Natural. Oke, menarik ya. Jadi memang sepanjang tahun kalau di Indonesia makanya disarankan memang tinggalnya ber-AC ya. Jangan outdoor yang full 24 jam di luar gitu, kondisinya panas banget, pasti lebih rontok juga ya Kak Kenny ya. Betul sekali. Itu sangat mempengaruhi sih. Ya. Oh ya, tadi ada yang tanya apa karakter sama warna ya? Iya, iya. Ada ini nggak hubungannya nggak? Aku banyak banyak report. Kayak kayaknya warna kuning lebih kalem ya, kalau warna hitam lebih ini, kayaknya warna ini lebih ini. Itu sih ada sih maksudnya. Cuman kalau aku lebih percaya balik lagi bloodlines. Dia dari nenek moyangnya gimana gitu. Jadi bukan dari warnanya tapi dari garis darahnya. Karena mereka ada beberapa breeder ya, terutama US ya, yang punya bloodline US, itu mereka punya 2 warna sih. Mereka banyak banget yang maksudnya mamanya kuning, lahirnya 4 kuning, 4 hitam gitu. Kayak gas-gas juga mamanya dia kalau kawin sama yang misalkan lagi di mating sama yang male-nya warna yellow, itu bisa lahir 3 yellow, 4 hitam gitu. Nah, kadang-kadang ada yang lahir 3 warna juga kalau memang mereka punya garis darah yang mix gitu warnanya. Nah, itu juga sama. Jadi, dia ada yang bisa lahir 3 warna tuh, papisnya bisa hitam, kuning, coklat gitu. Kayak gitu sih. Jadi aku lebih percaya nggak mempengaruhi signifikan ya, nggak mempengaruhi karena itu ada di secara genetik ya berarti ya kalau warna secara itu genetik, ya. Paling kalau ketebalan rambut biasanya yang hitam lebih lebat. Betul. Ya kayak si gas-gas ini. Betul. Aduh, seru banget ya. Iya ya, oke. Terima kasih banyak ya Kak Kenny udah sharing knowledge mengenai Labrador Retriever, dan juga Kak Tanti. Udah 1 jam loh kita ngobrol, nggak berasa. Wow. Gas-gas dari tidur. Gas-gas sih tidurnya udah nyampe kemana mimpinya nih? Thank you Kak Tanti yang dari Swedia. Kemudian thank you. Thank you so iya, much. Lulu juga udah pamerin anak-anaknya semua. Kalau yang tertarik boleh DM Castello ID untuk mengadopsi atau nanya-nanya mengenai anakannya. Boleh. Terima kasih banyak. Semuanya sehat-sehat Kak Tanti, dan juga Petmates yang udah bertanya tadi. Terima kasih banyak. Nanti pantau terus postingan Royal Canin Indonesia. Nanti kita umumkan siapa yang beruntung mendapatkan 5 buah voucher untuk belanja Royal Canin, dan juga 1 buah produk untuk anabulnya, untuk anak kaki 4-nya selama 1 bulan. Wah, lumayan ya hadiahnya ya. Terima kasih banyak Kak Tanti, Kak Kenny. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Dadah.